Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET Semarang. Untuk pemenuhan tugas sistem manajemen mesin yang diambil oleh Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan hasil dari tugas saya tentang pemeriksaan atau pengecekan pada sistem pengapian. Nah, sebelum masuk pada materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan suatu rangkaian komponen yang bertugas untuk menghasilkan percikan api di dalam ruang bahan bakar mesin. Percikan api ini diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga akan menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan atau mobil. Tanpa sistem pengapian yang baik, mobil tidak akan bisa menyala. Nah, untuk pemeriksaan sendiri dapat kita lakukan dengan beberapa langkah ya. Yang pertama, kita perlu perhatikan terlebih dahulu wiring diagram sistem pengapiannya beserta nomor terminal ECU-nya pada mesin yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, perhatikan letak pemasangan koil pengapian pada mesin sesuai model kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan. Jika muncul DTC, maka lakukan troubleshooting sesuai dengan prosedur DTC. Periksalah apa yang terjadi loncatan bunga api dengan melepas 4 ignition coil dan 4 busi. Untuk melepas ignition coil, terlebih dahulu kendorkan air cleaner hose, clamp bolt, dan lepas boltnya. Kemudian lepas air cleaner hose-nya pada nomor 1. Nah, sebelum kita melepas ignition coil-nya dan 4 businya semua, perlu kita lepas terlebih dahulu air clear hose-nya atau clamp bolt-nya kita lepas terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam melepas 4 ignition coil dan 4 businya tadi. Misalnya lepas hubungan VSV konektor, kemudian lepas hubungan Carquois Chardonister outlet hose nomor 1 dan Carquois outlet hose. Lepas air temperatur sensornya, pada filter itu ada air temperatur sensornya, maka kita lepas terlebih dahulu. Lepas hubungan konektor manifold absolute pressure sensor, kemudian lepas vacuum hose-nya. Lepas 3 baut, kemudian lepas intake air cleaner assembly-nya. Lepas hubungan 4 konektor ignition coil, lepas 4 baut dan 4 ignition coil-nya. Dalam pelepasan coilnya sendiri terdapat hubungan konektor pada ignition coil-nya. Empat-empatnya kita lepas dulu. Pasang busi pada setiap ignition coil dan hubungkan konektor ignition coil dan ground busi. Periksa bahwa terjadi percikan bunga api selama mesin sedang jacking atau diputar. Ya. Misalnya kita lakukan percikan bunga api pada busi, itu bisa kita tancapkan pada koilnya dan kita dekatkan dengan ground atau massa mesinnya. Ketika kita lakukan putaran atau cranking, maka kalau busi dan koilnya masih bagus, maka akan terjadi loncatan percikan bunga api. Jika tidak, maka perlu lakukan pemeriksaan apakah businya yang mati ataupun koilnya yang mati. Nah, jangan memutar crank mesin lebih dari 2 detik. Ganti koil pengapian bila koil tersebut pernah mengalami tumbukan secara fisik seperti ini. Bila tidak terjadi loncatan bunga api listrik, maka lakukan prosedur pemeriksaan power supply untuk ignition coil dengan igniter. Putar ignition switch ke on ataupun dikontak ke posisi on.
mengukur voltase dan sesuaikan dengan nilai dalam tabel di sampingnya. Ini merupakan soket soket ignition coilnya yang ketika kita lepas maka tampilan depannya akan seperti ini. Nah, ini ada terminal 1, 2, 3, 4. Terminal 1 ini bukan terminal plus, terminal 4 ini bukan terminal negatif. Nah, dalam pengukuran voltasenya bisa kita hubungkan dari terminal 1 dan 4 positif dan negatifnya dengan kondisi kunci kontak ke posisi on atau aktif ya. Maka akan jika normal inisial apa namanya eh, coilnya coil pengapinya normal maka akan didapatkan dengan hasil pengukuran 11 sampai 14 volt. Jika di bawah itu maka eh, dapat kita kecurigaan bahwa coil tersebut terjadi kerusakan. Dan selanjutnya perlu kita lakukan pemeriksaan pada busi. Ketika coilnya tadi sudah normal, tidak ada kerusakan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan pada busi. Dengan cara yang pertama kita lepas busi menggunakan kunci busi, jangan menggunakan sikat kawat atau wire brush untuk membersihkannya. Jangan pernah mencoba untuk menyetel gap elektroda busi bekas pakai. Pemeriksaan elektroda dengan mengukur tahanan insulasi tahanan standar 10 kilo ohm atau lebih. Nah, seperti di gambar di samping paling atas itu merupakan pengukuran elektroda dengan menggunakan tahanan insulasi. Jika hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, bersihkan busi dengan pembersihan busi dan ukur lagi tahanannya. Jika tidak tersedia megaohmmeter, sebagai gantinya lakukan pemeriksaan sederhana dengan mengakselerasikan mesin secara cepat ke 4000 rpm sebanyak 5 kali dan lepas spark plug atau businya. Periksa busi secara visual. Jika elektroda kering, busi berfungsi dengan sempurna. Namun, jika elektroda basah, lanjutkan ke langkah pemeriksaan spark plug atau busi dari berbagai cacat atau ulir atau insulatornya. Jika terdapat kerusakan, maka lakukan penggantian pada businya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada celah atau gap pada elektroda businya menggunakan alat ukur Fuller gauge. Nah, gap elektrodanya itu biasanya berkisar di antara rentang angka 0,8 sampai 0,9 mm. Celah elektroda maksimumnya, batas maksimumnya tidak boleh lebih dari 1,2 mm. Jika gapnya lebih besar dari maksimum, setelah gap spark plug, maka menggunakan spark plug yang gap-nya. Nah, dari pabrikan sendiri ketika kita mau melakukan penggantian busi, maka kita perlu mengetahui kode pada busi kendaraan yang akan kita ganti. Nah, biasanya pabrikan itu ada dua merek, ada Denso dan NGK, itu merupakan ada kode-kodenya tersendiri. Denso itu biasanya kodenya EO22PR9. Namun ketika NGK biasanya dengan kode DCPR-EA9. Nah, gambar di paling bawah itu sendiri menggambarkan cara kita dalam mengukur celah gap elektroda pada businya tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan sistem pengapian. Jika ada kesalahan dalam hal penyampaian ataupun maupun kata-kata saya, dan mohon maaf, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.